Berhenti, Jinan. Aku tak sanggup lagi seperti ini. Jika hanya karena pekerjaan itu kau bersikap seperti ini padaku, akan kulepaskan semuanya sekarang juga. Sungguh aku sudah tak tahan lagi. Kau pikir aku bahagia dengan semua ini? Tidak, Jinan, tidak. Bahkan jika boleh diberi pilihan, aku lebih memilih diriku yang dulu yang tidak memiliki apa-apa. Meski semua orang menjauhiku, namun kau masih tetap setia di sisiku. Dibanding sekarang di saat semua orang ingin mendekatiku, namun kau malah menjauh dariku. Aku lebih membutuhkanmu dibanding semua ini. Tangisnya pecah kala mengatakan semua ungkapan isi hatinya. Bukan hanya dirinya, aku pun tak dapat menahan air mataku. Ini salahku, semua salahku, semua karena egoku. Kini aku tak ada bedanya dengan keluargaku yang memandang sebuah kebahagiaan hanya dari ukuran materi. Bukankah aku sendiri yang mengajarinya tentang sebuah kebersamaan tanpa melihat seberapa banyak yang kita punya? Masih teringat jelas dalam benakku bagaimana dulunya aku selalu kekeh mengatakan kepada keluargaku bahwa aku tak butuh materi, namun aku butuh suami yang selalu ada dalam kondisi apapun. Tapi kenapa malah aku yang mengingkarinya? Kenapa aku tak bisa menjadi orang yang selalu ada dalam semua kondisinya? Maafkan aku, Mas, maafkan aku. Hanya permintaan maaf yang bisa aku ucapkan padanya sebagai lambang penyesalanku. Aku hanya ingin melindungimu dari keluargaku. Ucapku pelan. Nan, tak ada yang perlu kamu lindungi. Dan ini bukan sebuah hal yang harus kau lindungi. Kau pikir jika Bapak tak memberitahuku tentang kondisimu, apa aku akan sanggup memaafkan diriku jika aku terlambat sedikit saja? Apa? Bapak yang memberitahunya, bukankah Mbak Ayu? Apa maksudmu, Mas? Bapak yang memberitahumu? Ya, kau pikir hanya aku saja yang takut kehilanganmu? Tidak, Nan. Keluargamu juga sama takutnya denganku. Namun mereka hanya tak menunjukkannya saja. Mereka juga menyayangimu sama sepertiku. Aku terdiam mendengar perkataannya. Kau tak tahu bagaimana khawatirnya Bapak yang setiap kali ku telepon menanyakan tentangmu. Mungkin sudah tak terhitung berapa banyak air mata yang beliau keluarkan hanya karena takut terjadi sesuatu kepadamu. Tapi saudara-saudaraku yang lain hanya menginginkan uangmu, Mas. Aku tak peduli, Nan. Sudah kukatakan berkali-kali bagiku materi ini tak lebih berharga dibanding dirimu. Jika hanya dengan uang ini membuat semua keluargamu berpihak padaku, aku akan tetap melakukannya. Karena aku tak mau kau merasakan seperti yang kurasakan, kehilangan anggota keluarga dan tak memiliki siapa-siapa. Aku akan berusaha sekuat tenaga agar kau tak kehilangan satupun dari semua yang kau punya. Mas Fadil benar-benar orang yang begitu tulus. Dia menyadarkanku dari semua kekeliruan dalam benakku. Kenapa aku harus meragukan kebahagiaannya? Kenapa aku harus merasa menjadi beban untuk hidupnya? Kenapa aku harus takut keluargaku memanfaatkannya? Ah benar, aku terlalu fokus terhadap suatu hal dan melupakan bagian terpenting dalam hidupku. Waktu, ya waktu. Di sisa waktuku yang tak banyak, seharusnya aku hanya mempercayai dirinya saja. Harusnya aku menghabiskan waktu bersamanya saja. Dan harusnya aku berjuang melawan penyakitku. Mas, aku ingin sembuh. Aku ingin bersamamu dalam waktu yang lebih lama. Aku menangis dalam pelukannya. Semua sesak dan segala ketakutanku hilang dalam dekapannya. Ah, ini yang aku butuhkan sejak awal, bukan malah menghindarinya. Ya, kamu pasti bisa sembuh. Aku akan mengusahakan semua pengobatan terbaik dimanapun itu demi kesembuhanmu. Ayo kita berjuang bersama. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Bukankah Tuhan menyuruh kita berusaha bukan untuk menyerah? Aku mengemukkan kepalaku dan menggenggam erat tangannya.
Meskipun tak ada harapan dari dokter, namun bukan berarti aku harus berhenti membuat harapan pada Yang Maha Kuasa. Hari ini kami pindah di rumah baru kami yang sudah dibeli Mas Fadil dari hasil tabungannya. Rumah yang begitu besar berkali-kali lipat dari rumah kami sebelumnya yang pernah diterjang banjir. Kau lihat, Nan, aku tak pernah membayangkan bisa tinggal di rumah sebesar ini. Bahkan bermimpi pun rasanya tak mungkin untuk bisa memilikinya. Tapi dengan takdir dari Tuhan, kita bisa memilikinya sekarang. Tidak ada yang tidak mungkin, begitupun dengan kesembuhanmu. Ia berjongkok di depan kursi rodaku sambil menggenggam erat tanganku. Benar, aku juga tak pernah membayangkan kakiku yang dulunya bisa kuat berlari ke arahmu, kini berdiri di sampingmu saja aku tak mampu. Gumamku dalam hati. Semua sudah takdir. Apapun yang terjadi, itulah yang terbaik untuk hidup kami. Kami hanya perlu berbesar hati untuk menerimanya. Bukankah semua manusia merasakan ujian? Ya, tidak ada yang baik-baik saja di dunia ini. Semua berjuang melawan ujiannya masing-masing. Waktu terus bergulir tanpa rasa lelah. Setiap hari aku dan Mas Fadil mencari jalan untuk kesembuhanku. Bahkan pengobatan di luar kota pun kami jalani. Meski rasanya begitu sulit, bahkan kemungkinannya sangat kecil untuk kesembuhanku, namun melihat usaha suamiku, aku pun tetap berjuang sekuat tenaga melawan penyakit ini. Hari ini di rumah kami diadakan acara syukuran untuk memperingati hari ulang tahunnya Mas Fadil yang jatuh tepat pada hari ini. Semua benar-benar berubah. Pemandangan ini benar-benar langka. Mas Fadil yang biasanya hanya berada di belakang panggung setiap acara, kini ia menjadi bintang dalam acara ini. Dia yang terbiasa sendiri, kini aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana banyaknya para kerabat yang datang untuk memberinya ucapan selamat. Kiriman bunga dan hadiah pun sudah tak terhitung banyaknya. Aku bersyukur, setidaknya saat aku meninggalkannya nanti, ia tidak akan sendiri lagi. Apakah Tuhan menyiapkan semua ini sebagai ganti atas kepergianku nanti? Di antara para tamu yang datang, juga terdapat beberapa wanita cantik yang kelihatannya sudah akrab dengan suamiku. Apakah salah satu di antara mereka yang nanti akan menggantikan posisiku? Hanya membayangkan saja sudah membuat hatiku sakit. Kok di sini? Sapa Mas Fadil yang melihatku hanya berdiam dari balik kaca jendela. Gak apa-apa Mas, aku di sini saja. Kamu balik saja dan sapa para tamu. Jangan dong. Istriku adalah orang yang telah berperan penting dalam perjalanan karirku dan harus kubanggakan di depan semua orang. Nan, tanpa kamu aku gak akan bisa jadi seperti sekarang ini. Ia berjongkok di depan kursi rodaku sambil membelai rambut-rambutku. Meski awalnya risih untuk bertemu dengan orang-orang karena kondisiku yang sekarang ini, namun berkat semangat dari Mas Fadil, aku tak takut lagi. Ya, tak ada lagi ketakutan dalam diriku untuk menghadapi semua yang akan terjadi di depan sana. Aku menggenggam erat tangannya. Ya, aku bisa melewati semua bersamanya. Sampai di mana waktuku telah habis dan Tuhan memintaku kembali.